Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 12, kita bertemu lagi dalam kelas fisika. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan induksi elektromagnetik. Untuk itu perhatikan penjelasan soal ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa catat pada kertas yang sudah disediakan dan kumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sekarang kita mulai dari soal pertama. Sebuah kawat peki, kawat peki ini memiliki panjang 50 cm, digerakkan dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon dan hambatan R yang ini sebesar 2 ohm. Jika energi per sekon yang dihasilkan R sebesar 2 watt, artinya energi per sekon ini adalah daya, Hitunglah besar induksi magnetnya. Sekarang dari persamaan ini yang diminta adalah ini GGL induksi, nilainya sebesar B dikali L dikali V, dimana B yang ditanya ini besar induksi magnet, L nya bernilai 50 cm atau setengah meter. Kemudian kecepatan dari kawat peki ini bergerak sebesar 20 meter per sekon. LV, B nya ditanya, namun nilai GGL induksi, namanya GGL induksi dengan satuan volt belum ada. Dari persamaan ini bisa kita dapatkan daya yang bernilai 2 watt, P 2 watt. P sama dengan V kuadrat per R. Pada kasus ini yang bertindak sebagai V atau tegangan adalah GGL induksi, maka nilainya di sini adalah GGL induksi kuadrat per R. Maka GGL induksi kuadrat sama dengan P kali R. P nilainya 2 watt, R nilainya 2 ohm. Maka GGL induksi saja berarti akar dari 4 sebesar 2 volt. Karena ini sudah didapat, kita pindahkan ke sini. Ini nilainya 2, nilai B yang ditanya induksi magnet, nilai L nya atau panjang dari kawat peki setengah meter kali setengah, dan kecepatan gerak kawat peki ini sebesar 20 meter per sekon. Ini bisa kita coret, 10 ini bisa kita coret 5, maka 1/5 sama dengan B, atau B sama dengan 1/5 Tesla. Nih. Sebuah kumparan terdiri dari 100 lilitan. Materi ini kalau masih belum Ananda pahami, bisa Ananda lihat kembali dalam video yang ada di channel Bapak, penjelasan tentang induksi elektromagnetik. Di sana tersedia animasinya agar lebih paham. Sekarang kita khusus hanya membahas pembahasan saja, pembahasan terhadap soal maksudnya. Sebuah kumparan yang terdiri dari 100 lilitan dengan luas yaitu A 400 cm kuadrat, ini kita jadikan 400 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, berada dalam medan magnet homogen B sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Jika medan magnet berubah sehingga dalam selang waktu 0,01 sekon menjadi 0, di sini ada delta T sebesar 0,01 sekon. Hitunglah GGL induksi yang timbul. GGL induksi. E induksi atau GGL induksi nilainya sebesar
min N. Min ini adalah arah ya, berarti artinya arah gagal induksi berlawanan dengan arah penyebabnya. Ini tidak ada permasalahan dalam perhitungan nantinya, hanya menandakan arah saja. Arah gagal induksi berlawanan dengan arah penyebabnya. N dikali ini delta flux per delta T. Kemudian E induksi sama dengan min N. Ini nilainya delta flux ini berarti delta B dikali A per delta T. Maka bisa kita masukkan nilainya min 100, B nilainya 6 kali 10 pangkat min 4, A 400 kali 10 pangkat min 4 dikali maksudnya dibagi ya, induksi ini dengan ini, kalau kita pindah ke atas jadi 10 pangkat 4, ini dan ini habis ya. Kemudian ini dengan ini tinggal 10 pangkat min 2, berarti tinggal min 6, 4 dan 10 pangkat min 2. Maka E induksi sama dengan min 24 per 100 atau min 2,4, bukan min 2,4, min 0,24 volt. Berarti gagal induksi yang timbul adalah sebesar 0,24 volt, di mana arah gagal induksi itu berlawanan dengan arah penyebabnya. Sebuah trafo atau transformator memiliki tegangan primer 220 volt. Tegangan primer berarti VP 220 volt. Transformator tersebut menghasilkan tegangan sekunder berarti VS 8 volt dan memiliki efisiensi transformator, ini dibaca ETA ya, 80%. Bila kuat arus sekundernya berarti IS sama dengan 2 ampere, dan hitunglah kuat arus primer berarti IP. Dalam transformator ada beberapa konsep yang harus dipahami, di mana perbandingan antara VP dan VS dengan primer dan tegangan sekunder itu sebanding dengan lilitan primer dan lilitan sekunder, namun berbanding terbalik dengan arusnya. P di sini S ya. Kemudian untuk mencari kuat arus primer, kita hitung dari nilai efisiensi ini atau nilai ETA. ETA sama dengan VS dikali IS per VP dikali IP dikali 100%. ETA nilainya 80%, VS nilainya 8, IS nilainya 2, VP nilainya 220, IP yang ditanya. Ini dengan ini habis, 0 dengan ini habis ya, 8 dengan 8 habis. Atau kalau susah terlalu banyak coret-coretnya, kita buat lagi 80%. VS nya berapa? 8, IS 2, PP 220 dikali IP dikali 100%, persennya habis ya. Ini dengan ini habis, buat lagi 80, 8 kali 2 per 22 dikali IP dikali 10. Ini dengan ini 8, ini dengan ini habis. Maka ini kita tarik 22 dikali IP sama dengan 2, maka IP nilainya 2 per 22 atau 1 per 11 ampere. Berarti kuat arus primernya adalah 1 per 11 ampere. Soal terakhir,
arus listrik mengalir dalam suatu induktor sebesar 60 ampere. Ya, berarti ini induktansi diri materinya. Induktansi diri berubah menjadi 0 dalam waktu 3 sekon. Delta T 3 sekon. Ternyata pada kumparan timbul gagal induksi sebesar 50 volt. Tentukan induktansi diri kumparan tersebut, ya, lambangnya L. Induksi sama dengan L dikali I per delta T. Gagal induksinya 50, L yang ditanya, I nilainya 60 per 3. Ini 20, maka nilai L sama dengan 50 per 20 atau 2,5 dengan satuan H atau Henry, ya. Henry. Baiklah Nanda, berarti ini menjadi penutup pembahasan pada soal yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa Anda pahami agar bisa nanti menjawab soal yang akan Bapak keluarkan di ujian semester. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.